Kalau fokus dakwah memang udah dari lama ya, karena ya namanya manusia pasti tambah lagi tambah umur, nanti sebentar lagi kepala empat empat gitu kan. Jadi apalagi tujuan hidup kita kalau bukan ibadah sama Allah. Hari ini lagi ikut acara atau apa nih? Ya alhamdulillah hari ini tuh lagi dapat undangan dari teman-teman saya, terkhusus Mbak Rere. Beliau itu ada di komunitas arisan wanita dan hijabers, jadi aku memenuhi undangan gitu untuk bisa sharing lah apa yang eh, apa yang aku punya, apa yang aku dapat dari guru-guru, aku bisa sharing sama teman-teman gitu. Kegiatannya sendiri di sekarang udah lama nggak kelihatan di TV. Gitu ya. Kegiatannya masih alhamdulillah gitu, off air. Alhamdulillah juga Ramadan banyak apa namanya dakwahnya juga, bersolawat bareng-bareng sama teman-teman. Jadi aktivitasnya kalau nggak jadi aktivitasnya salah gede banget. Ya jadi aktivitasnya alhamdulillah off air masih jalan terus. Tapi lebih ke dakwah ya, maksudnya aku lebih banyak mengisi dengan tolabul ilmi lah, banyak menuntut ilmunya gitu, karena masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak yang harus diperbaiki dalam diri aku. Jadi aku sibukkan diri aku untuk dakwah, dalam urusan dakwah gitu. Memaknai bulan Ramadan tahun ini seperti apa nih? Memaknai bulan Ramadan pastinya bulan yang selalu dirindukan setiap tahunnya, karena belum tentu kita bisa jumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Jadi yang sangat dirindukan, bulan yang sangat teramat ditunggu-tunggu, terkhusus saya. Jadi maknanya itu banyak banget, bermakna bulan yang di dalamnya itu aku banyak mengharap ampunan, banyak bisa mendapatkan keberkahan, banyak bisa mendapatkan curahan rahmat dari Allah itu di bulan suci Ramadan. Jadi maknanya itu bulan yang penuh dengan keberkahan pastinya dari Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hambanya Allah gitu. Bulan Ramadan ini berarti juga banyak job-job dakwah itu maksudnya sendiri atau seperti apa? Iya, jadi banyak hampir setiap weekend itu ada undangan untuk isi sholawat di komunitas-komunitas maupun di perusahaan kayak gitu-gitu sih. Selain dakwah berarti kesibukannya apa lagi? Ada usaha juga? Ada usaha juga, aku juga jualan ya, berdagang seperti Rasulullah berdagang, aku berdagang pakaian muslimah. Memang dari tahun 2012 sudah mulai, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, meskipun maksudnya nggak yang gimana-gimana banget, tapi setidaknya masih berjalan lah gitu. Berarti udah fokusin untuk bisnis aja ya, bisnis. Fokus ke bisnis juga belum fokus banget karena masih banyak yang aku harus urusin kan, kayak apa anak-anak juga, aku totalitas buat anak-anak juga, jadi belum jadi suatu prioritas kalau yang bisnis, hanya karena aku seneng, aku hobi, terus aku seneng aja ngejalaninnya itu gitu, sambil bersyiar dalam pakaian muslimah. Jadi syiar itu kan bisa dari segi mana aja gitu ya, mampunya kita syiarnya di mana ya itulah. Jadi aku mengambil kesempatan untuk berjualan berdagang pakaian muslimah sebagai bentuk syiar agama Islam gitu. Kalau anak-anak sendiri udah belajar puasa? Alhamdulillah udah dari usia 3 tahun setengah itu anak-anak udah belajar berpuasa, dari yang setengah hari, terus kalau usia 6 tahun alhamdulillah udah full sampai sekarang. Tahun udah full puasa. Udah tahu, udah ada Tapi full. cara ngajarin anak berpuasa? Mengajarkan anak itu bukan dengan kata-kata tapi dengan apa yang kita perbuat. Jadi ketika anak-anak melihat ibu ayahnya berpuasa, pasti mereka ikut. Awalnya tanya, ngapain sih ibu kok nggak makan nggak minum? Lalu kita jelasin, gini loh nak, begini, mau belajar nggak? Ikut, mau dong gitu kan. Kira mereka ikut, tapi setengah hari dulu gitu. Setelah setengah hari baru nanti mereka sudah terbiasa. Dan alhamdulillah sih anak-anak aku tuh nggak ada yang dipaksakan untuk berpuasa full, tapi mereka keinginan sendiri karena mungkin lingkungan dari teman-teman sekolahnya yang memang berpuasa juga, akhirnya mereka juga pengen puasa gitu seharian penuh alhamdulillah. Dan kayaknya sendiri ngajarin seperti apa?
Sama dari abinya juga gitu. Jadi kita ngajarinnya ya melalui perbuatan gitu kan, kayak kita misalnya anak-anak kita ngaji, ya kita liatin kalau kita juga ngaji. Kita berpuasa juga sama, abinya juga gitu. Jadi abinya puasa, terus nanti anak-anak juga ikutan. Mau ikutan ya sama abi, ntar biar badannya lebih sehat lagi kalau puasa, supaya bisa lebih pinter lagi gitu kan, supaya bisa lebih dekat lagi sama Allah. Jadi oh mau dong, akhirnya mereka puasa gitu. Kalau parentingnya nih dari uminya, dari abinya itu seperti apa sih bagi waktunya? Parenting sebenarnya sih, kalau parenting itu kan memang kita nggak bisa menyamakan ya antara orang tua anak lain dengan keadaan dan kondisi karakter anak kita masing-masing berbeda. Tapi berbasic dari pendidikan Islam anak usia dini yang aku pelajari di Fakultas Ilmu Quran, perguruan tinggi ilmu Quran PTQ Jakarta. Aku ngambil di situ PIAUD ya, pendidikan Islam anak usia dini, memang berbasis parentingnya berbasis dari Al-Quran gitu. Memang banyak sekali kan yang kita udah dapetin kalau parenting dalam Islam itu, anak usia sekian sampai sekian itu dijadikan sebagai teman bermain dan sebagainya. Jadi yang aku adopsi dari situ. Nah, mulai nanti ketika mereka berusia 7 tahun ke atas, mulai kita agak sedikit tegas untuk mengajarkan mereka ibadah, terkhusus sholat gitu ya. Sholat itu memang sudah harus wajib. Anak-anak aku usianya 10 tahun, 11 dan 10, 18 tahun udah yang pertama itu sudah wajib. Jadi yang 11, 9 sama 8 tahun ini yang harus terus aku kontrol sholatnya gitu, dan ibadah-ibadah lainnya. Harus butuh ketegasan karena sudah wajib untuk beribadah sholat gitu. Kalau di bawah itu seperti kayak Fatima masih 4 tahun, ya masih ikut-ikutan aja, kita sholat dia ikutan, bercanda dan sebagainya nggak apa-apa. Yang penting kita bangun vibes ketika beribadah itu, vibes yang happy, vibes yang bahagia, supaya anak-anak tuh nggak merasa terpaksa untuk beribadah gitu. Iyalah, kita kan orang-orang Indonesia ya, pasti tradisinya ya berkumpul bareng sama keluarga. Kalau ada yang mudik, biasanya saya juga ikut mudik ke kampung suami, tapi tahun ini tidak. Jadi aku sama keluarga aku biasanya begitu sih. Terus kita menyambangi orang-orang yang lebih tua kayak om, tante, bude, terus saudara-saudara gitu di lebaran kedua. Jadi memang tradisi kita seperti itu, menjalin silaturahmi dan saling saling berbahagia lah di hari kemenangan gitu. Jadi sama sih kayak yang lain-lain, kita ngumpul keluarga pastinya. Sekarang di sosial media tapi hanya mengupdate anak-anak yang bukan bisnis aja. Itu nggak boleh fatwa bagus dari seorang Cuma kalau bulan puasa jangan gibah, jangan fitnah. Enggak lah, nggak ada komentar. Kan aku bilang nggak mau dari kayak gitu, yang lain aja. Mungkin banyak juga keluarga yang nggak bisa pulang ke rumah orang tuanya, itu menanggapinya seperti apa? Ya bisa saling mendoakan aja sih, karena kan setiap kondisi orang berbeda-beda. Nggak bisa pulang karena mungkin ada kebutuhan yang lebih prioritas, atau mungkin ada sesuatu yang emang mereka nggak bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi kita doain mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan mereka bisa kumpul-kumpul bareng sama keluarga, bersama-sama lagi dengan keluarga gitu sih. Banyak juga yang nyebut ustazah, tapi bapak sendiri kayak malu untuk dibilang Bukan malu, emang nggak pantas. tapi tadi melihat ininya dakwahnya sih bagus banget. Kalau aku gini, aku nganggep kalau yang aku sampaikan adalah pantulan untuk diri aku juga. Jadi aku bilang sama teman-teman saya, pasti selalu dari awal aku bilang saya bukan ustazah, saya masih belajar. Apa yang saya sampaikan adalah sambung ilmu dari para guru-guru saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi asbab hidayah buat saya sendiri, kemudian menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu aja. Ya kalau misalnya siapapun yang memanggil saya ustazah atau siapa, itu kan hak mereka, tapi saya selalu bilang janganlah, saya bukan ustazah gitu, saya masih jauh dari ustazah, masih harus banyak belajar gitu. Tapi dengan sering berdakwah dan nantinya ke depannya
bakalan nggak sih menjadi aja fokus gitu, fokus ke dakwah, fokus gitu. Kalau fokus dakwah memang udah dari lama ya, karena ya namanya manusia pasti tambah umur, nanti sebentar lagi kepala empat gitu kan. Jadi apalagi tujuan hidup kita kalau bukan ibadah sama Allah. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu, manfaat bagi orang banyak. Dan juga pasti ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, artinya kita memberikan manfaat buat diri kita sendiri. Itu yang aku selalu untuk buat aku sendiri gitu ya, perbanyak manfaat buat orang banyak, karena apa yang kita berikan kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita kan gitu. Jadi in ahsantum li anfusikum, kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain itu pasti akan berbalik kepada kita sendiri. Kebaikan itu sebenarnya sejatinya buat kita sendiri. Makanya banyak berbuat baik, banyak manfaat, tolabul ilmi, menuntut ilmu sampai liang lahat, sampai nanti waktunya kita udah harus dipanggil sama Allah. Karena ilmu itu buat aku penting banget. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak ngerti bagaimana bisa menjalankan hidup yang benar di matanya Allah. Jadi aku rasa aku lebih fokus ke situ sih, udah lama. Rencana kedepannya ada mau apalagi bisnis? Nggak sih, aku sama abinya anak-anak lagi fokus pembangunan masjid. Alhamdulillah sudah 98% rampung di depan rumah. Jadi kami bikin yayasan Quran Abdurrahman Gunung Sindur untuk penghafal Quran di sana. Sudah 98%, masjidnya berdiri, tinggal kita bangun pondok. Jadi kita sama-sama berjuang untuk bisa memakmurkan agamanya Allah, dan juga pengennya sih bikin Nabi Muhammad bangga lah gitu. Berarti lagi ada sama anak-anak itu masih ya kamu Udah jadi alhamdulillah masjidnya. Insya Allah kapan-kapan boleh main ke sana. di daerah mana? Di daerah Gunung Sindur. Tapi itu emang rencana berdua atau dari Bang Putih dulu baru ada? Ya pasti dari abi anak-anak. Karena kan udah ada pondok pesantren di Cijeruk, Bogor udah ada satu. Ini yang insya Allah yang kedua. Kita mau bikin di seputaran rumah karena kita tinggalnya di daerah situ. Jadi ya udah, kita menebar manfaat aja lah di sisa umur kita yang kita nggak tahu sampai kapan ya kan. Siapa tahu besok kita dipanggil sama Allah, setidaknya kita sudah ada menanam sedikit hal yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Melati mau mengucapkan taqabbalallahu minal wa minkum. Selamat hari Lebaran. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita Allah terima dan ibadah kita juga Allah terima, dan kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.